Halo guys, baik. Di sini kami sudah tiba di lokasi tempat wisata Puncak Tangke Tabu. Nah, di sini kami dari Pulau Prima. Sebelumnya perkenalkan nama saya Nurul Purba dan akun 3223. Perkenalkan nama saya Amelia Bukara dengan dan perkenalkan nama saya Ikan Sing Salina Berhenti dengan NIM 3223 1210 52. Bye bye. Bu, sore. Nih, kami ada tugas dari kampus Bu. Saya mau bertanya kepada Ibu sebagai pengunjung wisata tempat Puncak Tabu ini. Bagaimana pendapat Ibu tentang wisata tersebut? Coba Ibu kasihkan pendapat kepada kami. Jadi saya berkunjung ke sini ini bukan pertama kalinya. Tapi sebelum namanya menjadi Puncak Tabu, perdana kesini itu kenal dari teman yang memberi saran kalau untuk anak-anak kesini karena luas, tempatnya sejuk gitu kan, dan harganya tidak mahal. Tahu sendiri kalau ibu rumah tangga itu selalu identik dengan promo, harga tidak mahal ya kan. Jadi diawali dengan pertama kali kami berkunjung ke sini masih namanya Puncak Mergasi 5. Puncak Mergasi 5. Nah, kali kedua kami datang sudah berubah menjadi Puncak Tangke Tabu. Nah, yang kali kedua itu setelah kami ke sini beredar makinan di video di TikTok bahwasanya di reviewer dengan banyak blogger, banyak konten kreator bahwasanya tempatnya betul-betul nyaman dan memang nyaman gitu kan. Satu lagi, kalau ditanya sudah layak atau belum, sebenarnya semua tempat wisata yang diciptakan oleh kawan-kawan kita pengusaha ini sudah, tapi kurangnya kesadaran akan pengunjung tentang sampah. Nah, bisa dilihat sendiri ketika hari ini kakak-kakak sedang meliput, ya karena sedang mungkin banyak tamu ya, banyak juga sampah. Sedangkan di tempat Puncak Tangke Tabu ini sudah disediakan banyak tong sampah. Terima kasih kakak-kakak, semoga tugasnya berhasil. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih Bu atas
Jadi dari informasi yang sudah kami dapatkan Pak, bahwa ini kan sering kami kan main TikTok gitu kan Pak, kami lihat, jadi kami buat di sini tempatnya Pak. Kalau boleh tahu dulu berdirinya ini dimulai dari kapan Pak? Iya, itu dulu 2016. 2016 ini Iya, pas. jadi di situ ada wacana Presiden ya Pak Jokowi ya bilang kalau bisa dikelola hutan dengan cara kelompok tani hutan pemberdayaan masyarakat. Nah, seperti itu. Jadi itu awal mulanya saya tertarik. Nah, gitu. Ini usaha sendiri atau dirangkut dari donatur-donatur lain gitu Pak? Kita operasi, jadi kita kelompok. Nah, jadi yang dilibatkan itu masyarakat Desa Jalan Muda. Nah, begitu. Jadi kita nggak pakai donatur, nggak pakai yang namanya nanam saham. Nggak. Kita mau bentuk ini dengan putra daerah seperti itu. Jangan sikit-sikit kita harus bergantung sama yang lain ya. Jadi kita mau buktikan kita pun bisa sih sebenarnya. Terus Pak, bagaimana pandangan masyarakat sekitar tentang objek wisata yang Bapak kembangkan ini gitu? Apakah mereka mendukungnya atau memang ada dulu kendala atau ada beberapa yang menolak dikembangkan tempat wisata ini seperti itu? Ya, kalau namanya setiap usaha itu ya pasti ada kendala, pasti ada yang nggak senang, ya pasti ada yang merasa cemburu, macam lah. Namanya kita udah nggak apa Indonesia sudah seperti itu memang ya kan. Nah tapi ya syukurnya kita tetap berdiri dengan ini, kita nggak takut dengan seperti itu. Nah kamu lihat aja gitu. Nah kalau bisa jangan saya aja. Kalau bisa berkembang wisata itu ya kita putar-putar daerah ini yang buat. Nah, Baik Pak, untuk proses pembuatan wisata ini apa-apa aja kendalanya Pak? Kendala dalam proses pembuatan wisata ini? dalam arti pembuatan ini yang mana nih? Pembuatan Kayak surat kah atau pembuatan ini kah atau pembuatan mungkin dalam bagian dana Pak? Atau bagian alat-alat transportasi, Kayak fasilitas tempat duduk atau tempat-tempat main-main ini Pak? ya, namanya kita dari kalangan menengah ke bawah ya. Jadi kita ini bukan orang-orang yang punya duit sih. Makanya kita rekrut orang-orang yang ya memang benar-benar dari hati nurani itu mau membuat. Jadi ya banyak sih kendalanya. Kalau masalah dana ya udah pasti. Ya namanya pun kita nggak ini ya. Gimana bilang, bukan karena ada uang baru dibuat. Nah, tapi ya syukurnya pelan-pelan kita bisa. Gitu. Gini Pak, kira-kira tempat wisata ini mulai terkenal sama masyarakat luas itu kayak misalnya kan kami dari Medan gitu Pak, bisa sampai itu Karena dari media gimana sosial, Pak. prosesnya makanya bisa terkenal gitu Pak? Iya, karena gini ya, bantuan teman-teman juga sih ya yang viral-viralkan apa segala macam. Jadi ya mungkin karena kita putar daerah banyak yang bantu lah gitu. Jadi nggak ada sih yang kamu harus bayar sekian baru saya naikkan, nggak seperti itu. Nah mereka bangga juga kalau putar daerah itu bisa. Nah jadi teman-teman semua lah yang naikkan. Kalau yang ini nggak ada sih. Ini Pak, ada lagi mau saya tanyakan Pak mengenai dulu ini kan sebelum jadi tempat wisata dulu ini tempat apa Pak? Ini hutan. Hutan pas gitu Pak? Iya memang hutan. Baru dibabat. Iya, Makanya kita jadi- adakan gotong royong. Nah, jadi kita semua modalnya modal tenaga. Kayak kerja sama ya Pak? Iya, ya itulah ketan kelompok tani. Iya. Jadi kami ada 17 orang. Nah, Untuk saya membuka hutan ini Pak. iya, saya ketuanya, kebetulan saya ketuanya. Untuk prosesnya itu tahunan lah ya kan Pak? Iya, 2016 kita udah buka Covid. Nah berhenti, nah kan, berhenti 3 tahun kan nggak bisa berkembang, nggak bisa nerima tamu apa segala macam. Nah setelah Covid udah mulai reda, di situ kita mulai lagi beranjak dari awal gitu. Jadi sudah mulai dikenal, nggak jadi gitu.
Gini Pak, dari sistem transportasinya kan bagi orang yang belum paham ke sini kan sulit gitu kan untuk tiba ke sini Pak. Misalnya kayak kami tadi juga harus nyuruh supir angkotnya bisa nyampe ke sini kayak gitu Pak. Dari Bapak sendiri atau dari kelompok Bapak gitu nggak ada rencana untuk menambahkan kayak trayek apa Transportasi. iya transportasi Iya, ke sini. kita sudah konsultasi juga sih dengan sama armada mobil Kama ya. Jadi ya belum ada sih tanggapan respon dari positifnya dari mereka. Tapi kalau memang mereka tidak ada ininya ya itu udah pasti kita buat. Nah kita tunggu dulu, jangan artinya kita Iya. tidak mau ada kegaduhan di antara kita kan. Nah karena kita pun merasa iba juga kalau pengunjung itu begitu datang diantar mau pulangnya susah. Iya. Nah jadi kalau saya sudah berulang-ulang bilang kalau nggak ditanggapin saya pasti buat. Nah gitu. Berarti ini nunggu kepastian dari Iya, kamar kita dulu. tunggu. Artinya kita sudah bilang sama supir-supir juga, atau dibuat waktu 1 jam sekali harus datang lewat. Jadi pengunjung kita bisa bilang dalam 1 jam mungkin kita tengok jam, ya bentar lagi sudah datang seperti itu. Jadi mereka nggak harus jalan kaki kan? Nah begitu. Sama ini Pak, mengenai tentang luas tanah ini, kira-kira ini berapa luas tanahnya gitu Pak? Yang sudah dikelola apa yang belum dikelola? Yang sudah dikelola. Yang sudah dikelola dulu Pak. Kalau yang dikelola ini berkisar 1 hektar lah seperti itu. 1 hektar, Kurang lebih, ya. Untuk sejauh ini sistem pengunjungnya itu Pak, kalau diperkirakan atau diperhitungkan yang datang itu berapa orang Pak? Sekitar per hari? Per hari apa weekend? Kan Per beda. hari weekend. sama per Seperti weekend. weekend lah, weekend Pak. Kalau weekend dia 1000-an lebih. Kalau hari-hari biasa Pak, Hari-hari biasa 200-300 sudah pasti. Terus ini Pak, kenapa alasan dibuat harganya 5.000 gitu Pak? nggak Termasuknya terlalu murah kalau atau untuk naik Baik, kondisi dulu. kalau itu banyak sih pertanyaan yang dibuat sama pengunjung lain kan. Nah, kita juga parkirnya kita gratisin. Nah, di dalam juga tidak ada bayar kecuali outbound. Itu kalau mau main. Nah, saya juga banyak berjalan sih ke tempat-tempat lain. Nah, saya tidak mengkritik tempat lain. Saya belajar dari tempat lain. Bahwasanya pengunjung itu kita harus manjakan sih sebenarnya. Dalam arti tidak semua yang berkunjung itu memiliki uang. Iya betul. Nah, jadi dia berkunjung mungkin melepaskan lelah, walaupun tidak ada uang, dia harus pergi. Nah, mungkin tuntutan anak-anak atau gimana kan lah. Jadi kalau kita lihat dari situ, kita ambil dari kelas menengahnya ke bawah. Nah, ya silakan yang menengah ke atas mau datang silakan, tapi yang kita ambil dulu menengah ke bawah. Nah, jadi kita upayakan. Nah, kita juga ada hari Minggu nih, udah lihat di Instagramnya kan. Nah, setiap hari Minggu kita bikin lucky draw untuk 3 pengunjung. Nah, jadi saya lihat itu belum ada. Setiap tempat wisata saya belum lihat Iya, itu. emang belum ada sih Nah, Pak. jadi kita walaupun murah, tapi bukan murahan. iya berkualitas ya Nah, Pak. seperti itu. Walaupun hadiahnya masih hanya buah tangan sih, tapi ya namanya pengunjung itu kan pingin juga. Menambah Apa sih yang beda? Gitu. Nah, jadi kita buat itu. Ya, mudah-mudahan nanti di tempat lain ikut-ikutan sih. Nah, karena ya itulah dimanjakan pengunjung itu. Nah, gitu. Jadi setiap minggu kita buat jam 12 siang 3 pengunjung. Nah, itu nanti pengunjung sendiri dari tiket masuknya yang nyabut. Nah, gitu. Terus Pak, tempat wisata ini sudah berkembang selama berapa tahun Pak? Ya, sudah berjalannya sih 1,5 tahun hampir 2 tahun lah ya. Terus dari pemasukan dari wisatawan apakah sudah mencukupi atau mengembalikan modal untuk pembuatan wisata ini Pak? Nah, kalau soal mencukupi, namanya uang nggak cukup-cukup ya. Tapi, nah setiap pemasukan itu kan ada tempat-tempatnya sudah ditentukan. Nah, ada juga yang untuk di pengembangan. Nah, kita pasti tetap tambahin fasilitas yang ada. Jadi Pak ada kata yang bisa kami kepada Bapak lebih kurang kami mohon maaf apabila ada salah kata dari kami maupun dari Bapak kami mohon maaf. Terima kasih dan maaf untuk lanjut. Terima kasih Pak.